bukan santri saya doang yang di sini, tapi ada yang orang luar juga. Kan di sini bukan ngaji kitab doang, bukan ngaji Quran doang, tapi ngaji ya istilah nama zikir. Saya sama anak-anak juga sabar aja lah, kata kita bertahap. Ada yang nginep di sini, ada yang nginep. Kalau masih kecil kan suruh pulang sama orang tuanya. Ini silahkan diterima Pak Ustadz, 300.000 ya. Ibu, saya terima kasih telah ada perhatian dari Ibu. Mudah-mudahan Ibu usahanya lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, di pagi hari ini saya sengaja ini mau berkunjung ke pondok pesantren Pak Ustadz Acang yang ada di Kampung Kapunduan. Ini juga masih masuk ke Pedesaan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, Indonesia. Jadi memang ini kabarnya bahwa pondok pesantren yang dipimpin oleh Pak Ustadz Acang yang ada di Kampung Kapunduan ini adalah pondok pesantren Salafi. Nah, ini yang di hadapan kita sudah bisa lihat bahwa inilah pondok pesantrennya. Nah, untuk para santri yang belajar, yang ikut mengaji di sini, ya belajar kitab dan juga mengaji Al-Quran memang sangat banyak sekali ya. Ini juga ada jadwal tertentunya, namun ya mungkin pagi hari ini mah kalau kita lihat memang ini suasananya lagi sepi ya. Sebagiannya untuk para santri yang belajar di sini memang ada yang masih menjalankan aktivitas sekolah juga. Nah, Pak Ustadz Acang ini sahabat mengajarnya bukan hanya kepada anak-anak remaja-remaja saja, namun juga ini sudah berkeluarga juga ya. Para orang tua juga banyak sekali yang belajar mengaji maupun belajar kitab kepada Pak Ustadz Acang ini. Nah, dengar kabar bahwa untuk pondok pesantren yang dipimpin oleh Pak Ustadz Acang ini di Kampung Kapunduan, sahabat, katanya masih ada fasilitas yang belum dimiliki ya, atau belum tersedia di sini, yaitu terutama ini masalah MCK atau air ya, air yang masih dibutuhkan oleh pondok pesantren Salafi yang dipimpin oleh Pak Ustadz Acang ini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ini sama Pak Ustadz Acang ya. Gimana kabarnya Pak? Baik, sehat? Ya, terima kasih. Wah, ini pagi ini mah Pak Ustadz Acang lagi pada sepi begini ya? Ya, jadi memang tidak ada yang belajar mengaji atau belajar kitab di sini pagi ini. Sekolah ya. Pak Ustadz, nah ini saya sengaja datang ke sini. Ini juga menjadi suatu yang bikin penasaran gitu ya, karena saya juga baru dengar kabar kalau pondok pesantren ini ya Pak Ustadz ya. Nah, ini katanya sering dikunjungi banyak sekali warga yang ikut belajar mengaji, bahkan belajar kitab kepada Pak Ustadz Acang ya. Ada ya. Tapi ini katanya dengar kabar bukan dari semacam anak-anak remaja aja ya Pak Ustadz ya, tapi juga udah berkeluarga ikut belajar juga kepada Pak Ustadz. Nah, ini yang Pak Ustadz ajarkan, mohon maaf, mengenai apa aja kalau dari kitabnya Pak Ustadz? Pertama saya mengajar ke anak-anak itu kalau udah bisa baca Quran, yang diajarkan kitab Amil. Kitab Amil. Terus Jurumiyah gitu. Sorobnya dan Nahwu Sorob lah. Iya. Anak-anak ya. Iya. Jadi memang setiap yang belajar di sini itu wajib diajarkan ya. Iya, wajib untuk anak-anak. Kalau untuk orang tua repot lah orang tua mah. Kitab mah kalau buat
ke orang tua mah Duratun Nasihin. Itu. Duratun Nasihin. Duratun Nasihin. Kalau itunya Safinah, Riyadul Badi'ah, kadang yang dikaji. Fathul Mu'in. Yang sering mah itu Safinah, masyarakat mah cukuplah di Safinah juga. Iya. Oke, Kaol yang itunya. Muhtalal Hadis. Iya. Banyak lah. Gimana kebutuhan ya ditata dari bawah dulu. Iya. Nah, terus juga Pak Ustadz di sini kata Pak Ustadz juga suka banyak yang berkunjung ke sini untuk minta diajarkan mengaji atau sebagainya gitu. Namun ini kan untuk kabarnya kata Pak Ustadz katanya ada fasilitas yang memang sangat dibutuhkan atau yang memang belum ada di sini Pak Ustadz. MCK. Seperti apa itu? MCK itu. MCK ya. MCK. Iya. Karena kalau malam minggu itu kan bukan santri saya doang yang di sini, Yang di tapi sini. ada yang orang luar juga. Orang luar seperti ibu-ibu dari ya insya Allah bakal kedatangan dari Pasir Koer. Kan di sini kita buka istighosah, zikiran tiap malam minggu rutin itu. Lamanya ya lumayan sih. Itu tiap malam minggu Tiap malam rutin minggu ya. ya. Tapi sebelum zikiran itu kita membahas kitab dulu gitu. Mengkaji kitab dulu. Kaji kitab. Ya. Itu banyak ya, bingungnya kita ininya nih MCK. MCK-nya ya MCK air belum ya. ada, ya. Maklum kan ibu-ibu sering ngome air. Iya, memang air itu yang Iya. utama ya. Iya. Sangat dibutuhkan sekali ya. Apalagi penutupan minggu ini, malam minggu ini nih. Malam minggu kayaknya nih banyak. Mungkin 60 pastilah 60 mah. 60 Pasti ya. ya. 60 60 orang karena yang penutupan zikir. Zikir istighosah di sini. malam minggu ini ya, Iya. Pak Ustadz ya. Iya. Terus saya juga tadi sempat nengok ke belakang pondok ini Pak Ustadz. Di situ juga ada semacam kloset atau tempat buang air. Iya. Namun itu belum rapih gitu ya, tertutup Rapi. ya, belum Iya, ada tutupnya. Salah kadarnya aja. Jadi emang rencana-rencana Pak Ustadz Acang untuk kedepannya harapannya ini pondok pesantren ini fasilitas yang diperlukan itu apa saja Pak Ustadz selain dari air? Emang sih ini tempat juga gimana ya, rarujit cik bahasa Bandung teh mah. Rarujit bareh. Rarujit gitu. Dan saya sama anak-anak juga sabar aja lah kata kita bertahap. Ya, ya pengen ini sih beres-beresin supaya enak dipandang gitu. Kan tanah-tanah gini mah hanya asana rarujit. Rarujit. Jadi emang pengennya ini Pak Ustadz dipasang keramik gitu ya. Ya gampang lah kalau keramik mah minim-minim di pelur gitu ya. Seenggaknya ini nggak tanah begini ya Pak Ustadz ya. Iya, iya. Ya emang kalau kita lihat kondisinya ini masih tanah gitu ya. Jadi rencana dan harapan Pak Ustadz Acang ini kepengennya mah ini di pelur gitu ya. Permukaannya ini tidak tanah lagi karena kalau tanah ini memang kalau kesiram air hujan ini akan mengakibatkan becek tuh ya. Di sini saja masih kita lihat becek. Oh ya Pak Ustadz, ini boleh tanya nggak? Pak Ustadz mendirikan pondok pesantren ini ada namanya nggak Pak Ustadz? Ada. Apa nih? Saya belum tahu juga nih nama pondok pesantrennya. Miftahul Jannah. Miftahul Jannah ya. Oh, pondok pesantren Miftahul Jannah. Emang saya ada amanat dari guru. Kalau seandainya kamu punya majelis atau punya pondok pesantren harus mempunyai ciri. Kalau keluaran dari minim lah dari alat. Kembarnya kita ke alat itu harus memakai kata fataha. Fataha ya fathah. Jadi miftahul itu kan pemuka lawang sawarga, Miftahul Jannah. Jadi emang ada arti tersendiri ya Pak Ustadz ya. Ya mudah-mudahan masyarakat itu duyun-duyun lah gitu. Kan di sini bukan ngaji kitab doang, bukan ngaji Quran doang, tapi ngaji ya istilah nama zikir untuk menyentuh rohaniah. Kolbu ya. Ya kolbu. Cuman zikirnya di sini memang nggak zikir sedikit karena kita punya aturan dari guru. Oh begitu. Iya. Kita ngambil talkinnya dari Menes. Dari Menes ya. Dari putranya Mama Kadim. Ya. Terus Pak Ustadz ini
Pak Ustadz mendirikan bangunan pondok pesantren ini udah berapa lama ini? Udah berapa tahun gitu? Ada 5 tahunan. 5 tahun 5 ya. tahunan ya. Dari pertama rumah emak meninggal dunia, saya dibikin pengajian lah. Dibikin pengajian karena di sini belum ada pengajian, belum ada majelis lah gitu ya. Saya bikin aja biar kumpul orang-orang mengaji gitu, nggak di masjid gitu, tapi di sini di majelis. Kita bikin dari rumah emak, cuman rumah emak itu lama-lama kan udah lama lah, jadi kentengnya belah gimana gitu. Kita rubah seperti gini. Nah terus juga untuk masalah bangunan ini emang kalau kita lihat bangunannya semuanya ini khas ya. Ini khas banget kayak semacam tradisional gitu ya Pak Ustadz ya. Apa ini memang sengaja nggak ingin dipermanenkan, pengen seperti ini aja gitu Pak Ustadz? Itu juga ada amanat. Oh begitu. Amanat. Kita dulu ke sowan ke Abah Uci, bahkan ya hampir 6 bulan lah tabarukan gitu ke Abah Uci itu. Jadi dia ngucap gini. Dari ya lamun boga majelis boga naon umat cina. Jadi kudu bener-bener bangunan kieu lah gitu. Jadi ngambil kabarokahan wali-wali, kabarokahan guru-guru kapungkur gitu. Oh emang ini udah ada amanahnya ya. Iya. Jadi makanya Pak Ustadz ini memang sengaja tidak dipermanenkan ya, karena memang ini atas dasar amanah dari guru ya. Tuh, jadi sahabat memang Pak Ustadz Acang ini membuat bangunan pondok pesantren apa tadi Pak Ustadz? Miftahul Janah ini ya tidak dipermanenkan. Jadi semuanya ini dari bahan alami ya, seperti kayu dan juga bambu. Atapnya pun masih menggunakan daun rumbia ini itu. Dan memang kata Pak Ustadz, walaupun punya biaya memang ini tidak akan dirubah gitu Pak Ustadz ya, akan seperti ini terus. Ciri khas ini ciri khas kata Pak Ustadz. Nah. Ya jadi kembali lagi tadi sahabat kepada masalah fasilitas yang memang dibutuhkan oleh pondok pesantren Miftahul Janah ya, yang dipimpin oleh Pak Ustadz Acang di Kampung Kapunduan ini adalah yang masih kesulitannya masalah air ya, atau MCK juga di sini ya, karena memang walaupun baru berjalan 5 tahun lamanya Pak Ustadz Acang mendirikan pondok pesantren seperti ini katanya yang belajar mengaji ya, yang belajar kitab di sini memang sudah banyak, bahkan ini bukan dari masyarakat di kampung ini aja Pak Ustadz ya. Ini juga ada yang dari luar kampung juga. Tuh, makanya yang menjadi kendala atau masalahnya di sini adalah air ya, atau MCK. Nah. Ya Pak Ustadz, ini satu lagi nih pengen nanya. Jadi kalau untuk yang belajar di pondok pesantren Miftahul Janah ini memang sudah ada yang ikut menginap di sini gitu Pak Ustadz? Udah ya. Sudah ada ya? Iya. Ada berapa orang tuh Pak Ustadz? 4 orang gitu. 4 orang ya? Terus yang lainnya? Yang lainnya pada sekolah. Pada sekolah. Sekolah. Tapi yang sekolah juga nggak dikejar dari sini gitu, nginep di sini? Ada yang nginep di sini. Ada yang nginep. Kalau masih kecil kan suruh pulang sama orang tuanya. Tapi kata saya mending suruh nginep di sini karena sama saya keawasin. Sholat subuhnya kan keawasin bareng-bareng. Jadi sebagiannya memang masih ada yang ngalong ya, pulang pergi gitu ya Pak Ustadz ya. Ya Pak Ustadz, tadi yang Pak Ustadz keluhkan masalah ini nih, MCK ya, atau air yang sangat dibutuhkan di sini. Ya mudah-mudahan ini doa dari saya secara pribadi Pak Ustadz, mudah-mudahan kebutuhan yang diperlukan terutama MCK ya, atau air, mudah-mudahan ini kedepannya segera terwujud gitu ya. Amin. Karena memang ini sangat-sangat dibutuhkan sekali ya air mah gitu Pak Ustadz. Dan rencananya kata Pak Ustadz juga pengennya mah ini harapannya juga kayak tanah-tanah yang ini ya, di depan-depan buat duduk ibu-ibu zikiran. Ini juga harapannya sahabat ini pengen dipelur kata Pak Ustadz ya, seenggaknya tidak
tidak tanah begini gitu. Nanti rencananya Pak Ustadz itu kalau seperti untuk wudhu gitu, pengennya adanya posisinya di sebelah mana itu Pak Ustadz? Sebelah utara. Sebelah utara ya. Iya. Oh di sini di depan, di samping yang ini ya. Samping ya. Ntar ini kan ibu-ibu kan banyak. Pasti sama saya ini dialihkan ke sana. Tinggal menggotong doang yang ini mani. Iya. Yang kobong sebelah sini dialihkan ke sebelah sini. Jadi rencananya mah di sini di bawah tangga itu. Iya itu. Oh MCK itu. MCK ya. Sempit. Iya memang lahannya ini agak sempit ya. Iya. Cuma segini aja Pak Ustadz ya, Iya, lahannya ya. Segini ya. Segini. Paling ke belakang lah, ke belakang. Ke belakang ya. Iya. Kalau kobong kan bisa kita, kalau banyak mah anak-anak bisa bikin lagi ke belakang. Iya. Terus Pak Ustadz ini kalau misalkan ada biaya nih ke depannya, punya rencana lagi nggak ingin mendirikan bangunan yang lainnya gitu? Punya. Bahkan kita mengharap gitu ya. Mengingat mungkin masyarakat juga mengingat tuh kalau malam minggu kan banyak yang datang ibu-ibu ke sini, bapak-bapak ke sini. Kan tempatnya lawan tema pagaya-gaya gitu. Saya mengharapkan juga kalau sebelah sini gitu diubahin gitu. Emang punya bibi sebelah sini ya. Sebelah sini ya. Harapan ya mudah-mudahan lah. Jadi memang ini rencana Pak Ustadz masih banyak ya bangunan-bangunan yang perlu diadakan lagi. Ngereyeh bae. Tapi ini ngereyeh kata Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan ke depannya ini bangunan pondok pesantren Miftahul Janah semakin ke depan semakin berkembang gitu, maju ya Pak Ustadz ya, terutama untuk kayak fasilitasnya juga yang diutamakan tadi air juga belum ada di sini atau MCK ya. Ya Pak Ustadz, ini kunjungan saya pagi hari ini, alhamdulillah ini saya juga nggak nyangka ini bisa ketemu sama Pak Ustadz Acang, dan kebetulan pagi ini Pak Ustadz Acang nggak punya kegiatan mengajar ya. Alhamdulillah saya bisa berbincang-bincang sama Pak Ustadz. Nah tapi Pak Ustadz mohon maaf ini juga saya nggak bisa lama-lama gitu ya, karena saya juga masih punya tugas yang lain. Mudah-mudahan nanti bila kita ada umur panjang ya, kesehatan, insya Allah saya berkunjung lagi ke sini Pak Ustadz ya. Sebelumnya saya pamit, saya juga ingin menyampaikan ini Pak Ustadz, ini kebetulan ada titipan amanah gitu ya, sedekah uang. Nah ini memang nilainya tidak seberapa Pak Ustadz ya, cuma beliau ikhlas gitu untuk berbagi, terutama ini untuk pondok pesantren Miftahul Janah yang dipimpin oleh Pak Ustadz Acang. Alhamdulillah pagi ini saya mendapatkan titipan amanah uang sebesar Rp300.000 ini dari Ibu Komariah warga Singapura Pak Ustadz ya. Ini silahkan diterima Pak Ustadz, 300.000 ya. Diterima ya. Pak Ustadz minta doanya buat Ibu Komariah warga Singapura, saudara kita yang ada di jauh sana Pak Ustadz. Ibu, saya terima kasih telah ada perhatian dari Ibu. Mudah-mudahan Ibu usahanya lancar, umur panjang serta barokah, sehat selalu lah, setiap maksud-maksud Ibu dikabul sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sekali lagi saya terima kasih sama Ibu yang telah menyisihkan sebagian rezeki Ibu kepada saya yang mimpin ini pondok pesantren Salafi Miftahul Janah. Terima kasih sekali lagi Ibu. Terima kasih atas doanya yang dipanjatkan ya Pak Ustadz. Ya udah kalau begitu mah Pak Ustadz, saya mau pamit lagi aja ya. Iya. Nanti insya Allah Pak Ustadz juga jangan bosan untuk menyambut saya ketika datang berkunjung ke sini ya. Mari Pak Ustadz, sehat selalu ya. Salam buat ini keluarga di rumah Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kunjungan saya ke pondok pesantren Miftahul Janah yang dipimpin oleh Pak Ustadz Acang di Kampung Kapunduan ya, Pedesaan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Banten. Nah ini akhirnya terkabulkan ya. Memang saya sebenarnya dari dulu sekali ini ingin berkunjung ke sini sahabat ya, cuma selalu saja terhalang lagi gitu ya. Nah pagi ini alhamdulillah kebetulan Pak Ustadz Acang pun ini lagi tidak ada kegiatan mengajar, saya bisa berbincang dan ngobrol.
Dan kita juga sempat melihat dan shoot tadi ya untuk bangunan-bangunan pondok pesantrennya. Jadi yang saat ini dibutuhkan sekali adalah air, fasilitasnya ya, air dan juga MCK, karena yang belajar di pondok pesantren Miftahul Jannah Pak Ustadz Acang ini sudah banyak gitu ya. Dan saya juga tadi sebelum pamit alhamdulillah menyampaikan titipan sedekah berupa uang sebesar Rp300.000. Itu titipannya dari Ibu Komariah, warga Tampines, Singapura ya. Saya ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ibu Komariah atas sisihan rezekinya. Mudah-mudahan atas kebaikannya mendapatkan balasan dari Allah dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin sampai di sini dulu video kita untuk pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali di video-video berikutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang sopan dan bersalah di video ini. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya tutup video ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.